Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opel of Cat Channel, channel seputaran dunia berkucingan. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan Momo yang dalam keadaan tidak sehat. Dalam arti Momo lagi ketahan kencing, lagi bermasalah di saluran kencingnya. Nah, di sini dia sudah siap ditangani sama dokter hewan, dokter Rizwar. Tadi udah dipasang kateter, kemudian memang kucingnya udah ketahan kencing yang cukup parah. Ini udah ditangani, sekarang tinggal tunggu siuman. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan apa penyebab sehingga kucingnya bisa ketahan kencing. Apa tindakan yang harus diambil untuk kucing yang ketahan kencing. Dan juga saya akan menjelaskan ciri-ciri kucing yang ketahan kencing. Jadi ciri-ciri ini sangat dibutuhkan buat teman-teman untuk memperhatikan kucingnya. Itu kira-kira ciri-ciri kucing ketahan kencing atau enggak. Karena kalau ketahan kencing ini didiamin yang dalam waktu yang panjang, nggak usah panjang lah, 1 hari 2 hari kita diamin ketahan kencing, itu bisa membuat kucingnya keracunan urin. Kalau urinnya sudah penuh di kantong kencingnya, dia akan mengeluap gitu, dia akan mengeluap ke ginjalnya sehingga kucingnya bisa keracunan urin di ginjalnya gitu, sehingga bisa membuat kucingnya nggak tertolong. Jadi cukup bahaya kalau didiamin kucing yang ketahan kencing. Oke, disimak penjelasannya, apa ciri-ciri, gimana ciri-ciri kucing yang ketahan kencing, bagaimana cara penanganannya, dan apa penyebab kucing sehingga kucingnya ketahan kencing. Oke, disimak videonya. Penuh dengan urin, jadi kita belum tahu, biasanya nih sudah urinnya sudah bercampur dengan darah, tapi ini kita belum tahu. Nanti kita coba pasang kateter dan kita sedot. Nah, ini dia. Ini kencing kucing, urinnya yang ketahan di kantong kencing yang nggak bisa keluar. Ini udah kecampur dengan darah, warnanya udah merah, udah parah gitu.
cukup berbahaya untuk kucing yang ketahan kencing. Kalau enggak langsung diambil tindakan. Ini urinnya udah berdarah. Ini nanti kalau kucingnya nggak langsung ditangani, dipasang kateter untuk keluarin kencingnya. Ini kencingnya bisa ngeluap ke ginjal dan bisa-bisa kucingnya keracunan urin dan bisa mengakibatkan kucingnya mati. Jadi cukup bahaya. Jadi nanti saya akan jelaskan apa penyebab membuat kucing ketahan kencing, terutama kucing jantan. Oke? Ciri-ciri kucing yang ketahan kencing, teman-teman bisa memperhatikan kucingnya yang bolak-balik ke litter box. Dia ke litter box, nggak lama ke litter box lagi, nggak lama ke litter box lagi. Pas kita cek litter boxnya, nggak ada kencing ataupun pup di litter box. Itu bisa salah satu ciri-ciri kucing yang lagi ketahan kencing. Dan kita kadang ada juga dia bolak-balik ke litter box, ada keluar kencingnya tapi nggak gumpal, nggak banyak, cuman keluar sedikit. Nah, itu salah satu ciri-ciri kucing yang ketahan kencing. Kemudian ada juga ciri-ciri kucing yang udah tidur di litter box. Bukan tidur dalam arti nyaman, tapi biasa dia nggak pernah tidur di litter box, tapi di berapa 2 hari ini ataupun 1 hari ini dia tidurnya di litter box. Itu patut dicurigai. Kenapa dia tidur di litter box? Itu kemungkinan karena dia nggak sanggup lagi bolak-balik ke litter box, naik turun ke litter box, jadi dia memutuskan untuk tidur di litter box. Jadi gitu mulus kencingnya, dia kencing langsung walaupun tidak keluar. Nah, itu ciri-ciri kedua, tidur di litter box. Ciri-ciri ketiga, teman-teman, ini udah yang parahnya. Itu mungkin karena udah terlalu bengkak kantong kencingnya. Ciri-ciri ketiga, kucingnya udah kurang bisa jalan. Daya jalannya udah kurang, dia nggak mau jalan lagi. Jalan pun kayak kesakitan, langsung jatuh. Itu ciri-ciri kucing ketahan kencing juga, tapi ini udah parah nih, udah bahaya nih untuk si kucingnya, karena udah jalan aja dia udah sakit karena udah penuh kali kencing yang ada di kantong kencingnya. Kemudian teman-teman kalau lihat kondisi yang demikian, teman-teman bisa raba di bagian perut, bawah perut si kucingnya. Di situ ada kantong kencingnya, teman-teman pegang, teman-teman raba. Jika ada yang keras, bulat, berarti itu udah benar-benar ketahan kencing, bahkan sudah parah karena udah keras, udah penuh kali kantong kencingnya nggak keluar, jadi dia ngeluap bisa ke ginjal. Jadi tadi 3 ciri-ciri untuk melihat kucing yang ketahan kencing, sama boleh diraba. Kalau untuk raba untuk memastikan bukan ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri lain atas nama kucing yang kurang sehat, dia pasti nggak mau makan dan juga nggak mau minum. Nggak mau makan, nggak mau minum kan dalam keadaan kurang sehat. Baru dipastikan kurang sehatnya di bagian apa. Kalau ketahan kencing, langsung diambil tindakan, dibawa ke tempat dokter hewan. Faktor dan penyebab kucing ketahan kencing. Jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan kucing itu ketahan kencing. Yang pertama, ada faktor keturunan. Jadi dia ada faktor genetikanya ketahan kencing. Jadi di saluran kencing dia tuh di bagian ginjalnya itu agak sensitif.
Jadi cat food yang kitten kalau dia udah dewasa udah nggak bisa makan sama sekali. Cat food yang bisa kita bilang yang ekonomi sekali, yang murah kali, dia biasa nggak cocok, nggak bisa makan. Kalaupun harus kasih kondisi harus memberikan makanan yang murah, kalau untuk yang bawa keturunan ketahan kencing harus pinter-pinter memilih makanan untuk si kucingnya. Pertama faktor keturunan, kedua bisa karena faktor birahi, minta kawin tapi nggak tersalurkan untuk kucing jantan. Kemudian yang ketiga itu bisa karena pengaruh cat food, apa yang dimakan sama dia. Kemudian yang keempat itu bisa faktor air minum, apa yang diminum sama si kucingnya. Kalau air mentah itu kemungkinan akan membuat kucingnya ketahan kencing. Yang kelima, tempat minum si kucing kurang bersih. Memang air yang diberikan air yang bersih, air minum, air yang kita minum sehari-hari. Tapi kalau tempatnya jorok, nggak pernah dicuci, sehari nggak pernah dicuci sekali tempat minumnya, sehingga airnya belendir, itu daya si kucing untuk minum itu menurun. Dia nggak mau minum karena airnya udah nggak segar bagi dia. Itu bisa membuat dia ketahan kencing juga. Kemudian faktor sering putus air. Terlalu kecil mangkuknya. Terlalu kecil, kucingnya kadang dikandangin, mangkuk untuk minumnya kecil, pagi ditaruh, mau siang udah habis, nanti malam baru ditaruh lagi. Berulang-ulang seperti itu akan mengakibatkan kucing ketahan kencing juga. Nah, itu 6 faktor yang mengakibatkan kucing ketahan kencing. Di usia berapa sih kucing akan ketahan kencing? Nah, untuk yang ketahan kencing itu biasa di kucing yang sudah dewasa. Rata-rata di atas 10 bulan baru sering didapati kasus kucing ketahan kencing. Nah, untuk kucing yang sudah dewasa itu jangan diberikan cat food yang kitten karena proteinnya terlalu tinggi dan bisa-bisa protein itu tidak dibutuhkan lagi sama si kucing yang sudah dewasa. Karena protein yang ada di kitten itu tinggi, lebih banyak dari yang dewasa untuk mensupport pertumbuhan si kitten. Sedangkan kucing dewasa itu pertumbuhannya udah habis, nggak butuh lagi protein yang terlalu tinggi. Biasa memang rata-rata di atas 10 bulan bahkan di atas 1 tahun. Tapi yang paling sering kita dapati ketahan kencing itu kucing jantan. Sangat-sangat jarang kucing betina ketahan kencing. Untuk kucing yang sudah ketahan kencing, yang sudah ada penyakit ketahan kencing, itu biasa rasio selamatnya berapa persen? Kalau menurut saya pribadi, rasio keselamatan untuk kucing yang ketahan kencing itu 90%. Jadi besar, sangat besar kemungkinan kucingnya selamat. Jika cepat ditangani, kucingnya pasti akan selamat. Tapi jika telat ditangani, kucingnya sangat besar kemungkinan tidak dapat tertolong. Jadi rasionya besar, yang penting cepat diambil tindakan. Oke? Untuk perawatan kucing yang sudah ketahan kencing dan sudah ditangani sama dokter hewan, itu kan harus ada perawatan dari kita, cat owner, dari para babu gitu. Untuk merawat kucingnya yang sudah ditangani sama dokter hewan. Contoh, sudah dipasang kateter, itu kita harus tetap ngerawat si kucingnya. Untuk ngerawat si kucing, yang pertama berikan obat yang diberikan oleh dokter hewan sesuai dengan anjuran dokter hewan. Jangan sampai lalai, jangan sampai enggak diberikan obat. Karena kalau enggak diberikan obat, itu bisa menghambat penyembuhan si kucing. Kemudian teman-teman stop makanan. Kalau kucing teman-teman dewasa sering dikasih makanan yang kitten, stop makanan yang kitten kalau kucingnya udah dewasa. Kalau kasih makanan yang terlalu ekonomis, yang nggak bagus untuk ginjal si kucingnya, itu di stop, diganti, di upgrade ke yang lumayan lebih bagus. Saya rekomendasi untuk kucing yang ketahan kencing, gunakan Royal Canin yang SO untuk pemulihan. Jika kucingnya udah pulih, udah sembuh, nggak ketahan kencing lagi, kencingnya udah lancar, boleh gunakan
RC urinary yang care. Untuk RC urinary yang care itu berikan 10 hari yang care, kemudian ganti ke cat food biasa. Nanti boleh lanjut lagi 10 hari yang care, nggak boleh diberikan juga yang care-nya berkepanjangan gitu. Kondisi Momo terakhir, Momo tidak tertolong. Berapa jam proses sesudah dilakukan tindakan oleh Dokter Rizwar, tidak sempat siuman, si Momo sudah tidak tertolong. Jadi ini bisa menjadi contoh buat teman-teman supaya tidak lalai ataupun bisa belajar untuk memahami apa yang dialami si kucing. Ciri-ciri sakitnya menuju kemana, ciri-ciri ketahan kencing langsung diambil tindakan, jangan dibiarkan berlarut-larut karena nanti akan mengakibatkan yang sangat fatal ke si kucingnya. Contoh seperti si Momo yang sudah ketahan kencing 2 atau 3 hari. Sekitar 2-3 hari ketahan kencing nggak diambil tindakan sehingga kencing yang ada di kantong kencingnya udah bengkak kali, udah padat kali, udah penuh kali sehingga udah bercampur darah juga. Seperti teman-teman lihat tuh waktu proses pengeluaran cairan kencing ataupun urinnya waktu dilakukan sama dokter hewan, Dokter Rizwar, itu nampak cairannya merah kali, itu darah semua. Udah dibilas dengan air infus, dibersihin, dicuci, masih juga merah. Itu karena udah infeksi parah. Jadi gitu kencingnya udah numpuk di saluran di kantong kencingnya ngeluap masuk ke ginjal sehingga kucingnya keracunan urin. Ini salah satu contoh kucing yang keracunan urin. Kucing saya nggak pernah kejadian. Kucing lain juga yang saya tangani belum pernah ada kejadian mati dalam keadaan lidahnya biru. Lidah biru, ini biru kali. Teman-teman bisa lihat, saya buka, ini lidahnya biru kali. Bukan lidah aja yang biru, tapi sampai langit-langitnya biru. Langit-langitnya juga biru. Ini lidahnya biru kali. Ini salah satu tanda-tanda yang membuktikan bahwa kucing ini keracunan urin. Ini dia udah nggak tertolong lagi. Jadi lidahnya biru, satu bibir juga biru, malahan bibir juga biru, lidah biru, bibir biru, langit-langit juga biru. Kayak mana ya? Kayak memar gitu, tapi bukan memar. Ini karena keracunan ya. Ini karena keracunan urin. Penjelasan dokter juga demikian. Ini lidahnya membiru kayak gini. Ini diakibatkan karena keracunan urin. Ini karena lambat dilakukan tindakan, lambat dibawa ke tempat dokter hewan sehingga kucingnya keburu keracunan urin dan tidak bisa tertolong. Oke, dengan kejadian si Momo ini, teman-teman bisa mengambil kesimpulan baik dan mengambil pengalaman dari si Momo bahwa kalau kucing yang dalam keadaan ketahan kencing, yang kencingnya ketahan ataupun dalam keadaan sakit apapun, langsung diambil tindakan. Ambil tindakan yang paling baik itu langsung dibawa ke tempat dokter hewan, karena dokter hewan yang agnosa dia sakit apa. Kalau ketahan kencing, dokter hewan langsung ambil tindakan bagaimana cara menangani yang terbaik gitu kan. Kalau dia sakit yang lain juga dokter hewan bisa ngambil tindakan mengobati sesuai dengan apa yang dialami si kucing. Jadi langkah yang paling baik teman-teman lakukan membawa kucing teman-teman ke dokter hewan. Akan tetapi, teman-teman juga harus belajar, mempelajari ciri-ciri yang dialami kucing teman-teman itu mengarah kemana. Contoh, kayak si Momo yang ketahan kencing, dia memiliki ciri-cirinya.
ciri-cirinya sudah saya jelaskan di video. Ya teman-teman bisa, ya pasti teman-teman udah dengar. Ciri-ciri si Momo sering keliterbok, jongkok, pipis, dan nggak ada keluar pipisnya. Itu salah satu ciri-ciri kucing yang ketahan kencing gitu. Dia bolak-balik ke litterbox, ada malahan yang udah tidur di litterbox. Itu ciri-ciri kucing yang ketahan kencing. Nah, ada juga ciri-ciri kucing yang kurang sehat lainnya, ada yang bau mulut, ada yang muntah mencret. Itu arah penyakitnya ke tempat lain gitu. Jadi langsung dibawa ke tempat dokter hewan supaya dokter hewan bisa ngambil tindakan untuk si kucingnya. Jadi buat teman-teman yang paling penting nih, kalau kucing dalam keadaan kurang sehat, teman-teman harus bawa langsung ke tempat dokter hewan, jangan didiamin, langsung diambil tindakan. Dan teman-teman harus belajar juga untuk mengetahui ciri-ciri kucing teman-teman itu mengarah kemana gitu. Dengan kejadian si Momo yang tidak dapat diselamatkan karena ketahan kencing, di sini saya berharap teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang baik. Teman-teman lebih peduli dan lebih sigap terhadap kucingnya yang dalam keadaan kurang sehat supaya dapat tertolong kucingnya. Oke, segini saja video dari Opel Love Cat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.